Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 sampai dengan 2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013 sampai 2023 Ganjar Pranowo ke KPK. Waduh, ada apa itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Dua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share ya. Dan saya doakan teman-teman disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Ada kabar yang menarik ya teman-teman ya. Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 sampai dengan 2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013 sampai 2023 Ganjar Pranowo ke KPK. Waduh, ada apa itu ya? Laporan itu disebut oleh IPW berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Oh, biasa itulah kalau namanya pejabat daerah tidak terlepas dari gratifikasi. Karena agak susah nolaknya ya. Menurut penjelasan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada awak media pada hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, bahwa yang pertama itu adalah inisial S, mantan Dirut Bank Jateng tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, kemudian juga GP. Lanjutnya kembali, IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya itu ada cashback. Cashbacknya diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Nah, cashback 16% itu dialokasikan 3 pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Begitulah keterangan dari Pak Sugeng ya. Kita serahkan sajalah kepada proses hukum itu ya. PW sudah berbicara sebetulnya bahwa Polda punya cukup bukti, tetapi sampai saat ini kan pandangannya jaksa berbeda ya, yaitu jaksa mengembalikan berkas harus melengkapi. Jadi memang proses tersebut harus dilengkapi bukti-buktinya oleh kepolisian. Kita dukung aja proses itu biar berproses. Lanjut Pak Sugeng, bahwa pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2023. Totalnya menurut Bapak Sugeng lebih dari 100 miliar. Wokeh itu, duit kabeh itu toh.
Kalau dimasukin karung kayaknya berapa karung itu. Hal tersebut diduga terjadi dari tahun 2014 sampai 2023. Jumlahnya itu sangat besar loh. Kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5%. Karena hal itu tidak dilaporkan, bisa diduga tindak pidana. Sedangkan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri sudah dimintai konfirmasi perihal ini. Ali mengaku akan mengecek laporan itu. Setelah dilakukan cek, kata Pak Ali, KPK membenarkan adanya laporan IPW tersebut. KPK akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan IPW pada hari tersebut. Pengaduan itu segera diverifikasi oleh pihak KPK. Terkait Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud MD buka suara atas hal ini. Jubir TPN Ganjar Mahfud yaitu Imam Priyono merespon adanya laporan terhadap Ganjar. Imam menegaskan Ganjar selalu mengedepankan sikap transparansi. Menurut Pak Imam Priyono, pada prinsipnya dalam kepemimpinan Mas Ganjar selalu mengedepankan transparansi dan anti korupsi. Yang disampaikan kepada awak media pada hari Selasa 5 Maret tahun 2024. Wah, kalau memang laporan IPW itu benar ya, apa artinya yang selama ini dikatakan anti korupsi ternyata ya mudah-mudahan saja nggak benar. Bahkan Imam mempersilahkan pelapor untuk membuktikan dugaan gratifikasi terhadap Pak Ganjar. Dia berharap tidak ada kepentingan politik di balik laporan itu. Sedangkan respon Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meyakini tak ada motif politik terkait laporan itu. Kalau laporan ini disubmit sebelum Pilpres kemarin, kata beliau, itu baru berpolemik. Tapi kan sekarang sudah selesai. Saya kira tidak ada motif-motif politik tertentu. Begitulah kata Bapak Sahroni kepada awak media pada Selasa 5 Maret tahun 2024. Sahroni menyebut laporan ini adalah hal yang biasa. Dia berkaca pada pengalamannya yang juga pernah dilaporkan. Walaupun tak ada dasar dan bukti yang cukup. Sahroni meminta KPK untuk memproses laporan IPW bila ada bukti-bukti pendukung. KPK terang, Sahroni harus transparan. Pak Sahroni meminta KPK juga wajib menerima dan memproses laporan dari siapapun apabila ada bukti-bukti yang mendukung. Kalau ternyata bukti tidak mencukupi sehingga laporan tak bisa lanjut, ya diumumkan saja secara transparan. Jadi saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Fahri Hamzah di salah satu kanal YouTube. Pak Fahri mengatakan akan ada salah satu capres yang dilaporkan ke KPK. Pada saat itu saya menduga kemungkinan capres 01 ya, karena terkait JIS. Ternyata setelah adanya berita ini malah Pak Ganjar yang dilaporkan ke KPK. Jadi hal ini terkait kepentingan politik ataupun tidak. Kalau memang terbukti adanya penerimaan gratifikasi yang merupakan salah satu tindakan korupsi, maka siapapun dia maupun capres ataupun kepala daerah lakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku supaya untuk tingkat korupsi di Indonesia ini menurun ya. Seandainya semua kepala daerah itu melakukan hal seperti itu, berapa uang negara yang telah dikorupsi? Itu kalau seandainya dibangunkan ke daerahnya masing-masing, Indonesia ini akan maju ya teman-teman ya. Saya berharap untuk Presiden Prabowo yang terpilih nanti, misalnya nanti ditetapkan oleh KPU dan dilantik menjadi presiden, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengambil tindakan keras terhadap para koruptor. Koruptor itu terjadi adanya dari pejabat tingkat bawah sampai tingkat atas. Kita tunggu saja Pak Prabowo berani apa enggak untuk menindak para koruptor, para tikus-tikus berdasi.
yang menggerogoti harta kekayaan negeri ini. Kalau memang pemimpin kita cinta terhadap tanah air ini, setidaknya kurangilah tingkat korupsi ini ya. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.